Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi optimalisasi upaya penurunan ibu hamil KEK atau kekurangan energi kronis di wilayah Puskesmas Slerok. Perkenalkan, nama saya Nunik Astria, saya bidan pelaksana di Puskesmas Slerok. Latar belakang: menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan bagi CPNS di masa percobaan. Hal ini bertujuan untuk membentuk ASN yang berkualitas yang berlandaskan pada nilai-nilai aneka. Peran ASN di bidang kesehatan meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Status gizi ibu hamil adalah indikator status gizi masyarakat. Ibu hamil KEK adalah kondisi yang disebabkan ketidakseimbangan asupan gizi yang bisa berdampak pada ibu dan bayi. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk menurunkan kasus ibu hamil KEK sehingga bisa mengurangi dampak yang timbul akibat ibu hamil KEK. Profil Puskesmas Slerok. Puskesmas Slerok berada di Jalan Kresna, nomor 1, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Visi Puskesmas Slerok yaitu menjadi pilihan utama pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, merata, dan terjangkau. Misinya, menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan keluarga, meningkatkan pelayanan puskesmas, menyelenggarakan tata kelola administrasi dan sumber daya kesehatan yang akuntabel dan profesional, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang profesional, bermutu, terjangkau, merata, dan berkeadilan. Tata nilai Puskesmas Slerok yaitu senyum, loyalitas, empati, ramah, optimis, dan kompeten. Tugas dan fungsi puskesmas itu sendiri yaitu melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Sedangkan fungsi puskesmas yaitu pelayanan UKM dan UKP. Tugas bidan itu sendiri yaitu melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, melaksanakan kelas ibu hamil, melakukan pemberian imunisasi rutin, memberikan KIE tentang KB, melakukan pendataan sasaran kesehatan ibu dan anak, memberikan KIE tentang kesehatan ibu pada individu keluarga sesuai dengan kebutuhan. Identifikasi isu di Puskesmas Slerok didapat 4 isu yaitu masih tingginya kasus ibu hamil kurang energi kronis atau KEK di Puskesmas Slerok, masih rendahnya akseptor KBMKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang di Puskesmas Slerok, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penimbangan bayi dan balita di posyandu wilayah kerja Puskesmas Slerok, dan masih rendahnya capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Slerok. Data dan fakta di Puskesmas Slerok. Dari 238 ibu hamil terdapat 33 ibu hamil atau 13,8% yang mengalami KEK. Padahal hal ini bisa berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Dari 3.488 akseptor, hanya 1.235 orang atau sekitar 35,56% yang menggunakan jenis KBMKJP. Padahal KBMKJP merupakan KB yang sangat efektif. Kemudian capaian partisipasi penimbangan bayi masih rendah. Capaian hanya 68,67%, sedangkan targetnya adalah 100%. Capaian imunisasi juga masih rendah, capaian hanya 37%, sedangkan targetnya adalah 55,42%. Setelah diidentifikasi, kemudian isu-isu tersebut dianalisa menggunakan metode APKL dan didapatkanlah 3 isu yang memenuhi syarat yaitu masih tingginya kasus ibu hamil KEK, masih rendahnya akseptor KBMKJP, dan masih rendahnya capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi. Kemudian 3 isu tersebut dianalisa lanjut menggunakan metode USJ dan didapatkanlah 1 isu terpilih yaitu masih tingginya kasus ibu hamil kurang energi kronis atau KEK. Akar masalah dari tingginya kasus ibu hamil KEK di Puskesmas Slerok yaitu dari segi mennya, kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang gizi ibu hamil, petugas kurang intens berikan sosialisasi, kemudian dari
segi materialnya, belum optimalnya media informasi dari segi mesinnya, belum adanya pemanfaatan media sosial dalam sosialisasi dan dari segi metodenya, belum optimalnya sosialisasi dan belum adanya kelas ibu hamil KEK. Gap analisis. Kondisi saat ini kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang bahaya KEK dan gizi ibu hamil. Solusinya yaitu memberikan edukasi kepada ibu hamil KEK dan kondisi yang diharapkan meningkatnya pengetahuan ibu hamil tentang bahaya KEK dan gizi ibu hamil. Kondisi saat ini petugas kurang intens berikan sosialisasi. Solusinya menggiatkan sosialisasi di kelas ibu hamil dan media sosial. Kondisi yang diharapkan petugas lebih intens berikan sosialisasi. Kondisi saat ini belum optimalnya media informasi tentang ibu hamil KEK. Solusinya membuat leaflet dan poster digital. Kondisi yang diharapkan lebih optimalnya media informasi tentang ibu hamil KEK. Kondisi saat ini belum optimalnya sosialisasi bahaya KEK dan gizi ibu hamil. Solusinya melakukan sosialisasi di kelas ibu hamil dan media sosial. Kondisi yang diharapkan lebih optimalnya sosialisasi bahaya KEK dan gizi ibu hamil. Kondisi saat ini belum adanya kelas ibu hamil KEK. Solusinya mengadakan kelas ibu hamil KEK dan kondisi yang diharapkan adanya kelas ibu hamil KEK. Kondisi saat ini belum adanya pemanfaatan media sosial dalam sosialisasi ibu hamil KEK. Solusinya yaitu memanfaatkan media sosial puskesmas untuk sosialisasi. Kondisi yang diharapkan adanya pemanfaatan media sosial dalam sosialisasi ibu hamil KEK. Gagasan kreatif yang saya rencanakan untuk memecahkan isu tersebut yaitu optimalisasi upaya penurunan kasus ibu hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Lerok dengan brownies kukus atau bebaskan kekurangan energi kronis dengan kelas ibu hamil dan perkuat sosialisasi. Milestone jangka pendek Oktober sampai November 2021, saya merencanakan ada 7 kegiatan. Yang pertama, konsultasi dengan mentor, pendataan ibu hamil KEK, membuat leaflet, membuat poster digital, kegiatan kelas ibu hamil KEK, sosialisasi di medsos, dan evaluasi kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor dan nakes lainnya. Tahapannya yaitu membuat janji temu, melakukan konsultasi, outputnya yaitu laporan konsultasi, evidence-nya, dokumentasi baik foto atau video, dan notulen. Dalam melakukan kegiatan ini, saya akan bertanggung jawab dan transparan, bermusyawarah, menghormati saran, berkonsultasi secara efisien, dan datang tepat waktu sehingga nilai-nilai aneka dapat diterapkan. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi dan misi Puskesmas, yaitu meningkatkan pelayanan Puskesmas sebagai pusat kesehatan tingkat pertama dan memperkuat nilai Puskesmas optimis. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan pendataan ibu hamil KEK. Tahapannya yaitu melakukan koordinasi dengan bidan wilayah, mendata ibu hamil KEK dari laporan. Outputnya yaitu laporan data ibu hamil KEK, evidence-nya, dokumentasi baik foto ataupun video, dan data ibu hamil KEK. Dalam melakukan kegiatan ini, saya akan bertanggung jawab, bermusyawarah, sopan, mengentry data di Microsoft Excel untuk mempermudah pendataan, mendata sejumlah laporan yang ada sehingga nilai-nilai aneka dapat diterapkan. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi dan misi Puskesmas, yaitu meningkatkan pelayanan Puskesmas sebagai pusat kesehatan tingkat pertama dan memperkuat nilai Puskesmas loyalitas. Kegiatan yang ketiga membuat leaflet. Tahapannya mencari referensi, mendesain leaflet, konsultasi hasil desain leaflet, dan mencetak leaflet. Outputnya tersedianya leaflet, evidence-nya, dokumentasi, foto, video, dan draft leaflet. Dalam melakukan kegiatan ini, saya akan bertanggung jawab, bermusyawarah, sopan, mendesain dengan menarik, dan mendesain sendiri sehingga nilai-nilai aneka dapat diterapkan. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi dan misi Puskesmas, yaitu menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan dan memperkuat nilai-nilai Puskesmas, yaitu optimis. Kegiatan yang keempat, membuat poster digital. Tahapannya, mencari referensi, mendesain poster digital, konsultasi desain poster digital, mencatat hasil konsultasi. Outputnya tersedianya poster digital, evidence-nya, dokumentasi, draft poster, notulen. Dalam melakukan kegiatan ini, saya akan membuat poster sesuai referensi, bermusyawarah, sopan, membuat desain yang menarik, dan mendesain sendiri sehingga nilai aneka dapat diterapkan. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi dan misi Puskesmas, yaitu menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan dan memperkuat nilai-nilai Puskesmas, yaitu optimis. Untuk kegiatan yang kelima yaitu melakukan kegiatan kelas ibu hamil KEK.
Tahapannya, mempersiapkan soal pretest dan posttest, membuat undangan, membagikan leaflet, menyampaikan materi, diskusi dan tanya jawab, membagikan PMT dan mengisi daftar hadir. Outputnya, laporan kelas ibu hamil, evidensia, dokumentasi, foto, video, lembar soal undangan, daftar hadir. Dalam melakukan kegiatan ini, saya akan mengisi materi sesuai referensi, membuka sesi diskusi, sopan, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan melakukan kegiatan sesuai jadwal sehingga nilai aneka dapat diterapkan. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi dan misi Puskesmas, yaitu menjadi pilihan utama pelayanan bermutu dan meningkatkan pelayanan Puskesmas sebagai pusat kesehatan tingkat pertama, dan memperkuat nilai-nilai organisasi yaitu optimis, senyum, ramah, dan empati. Kegiatan yang keenam yaitu mensosialisasikan BAYAK-AEK dan gizi ibu hamil lewat media sosial. Tahapannya, melakukan koordinasi dengan petugas Promkes, menyebarluaskan poster digital lewat media sosial Puskesmas. Outputnya, laporan sosialisasi, evidensia, dokumentasi, dan foto video. Dalam melakukan kegiatan ini, saya akan membagikan materi sesuai referensi, bermusyawarah, sopan, menyebarluaskan di waktu yang tepat, dan sesuai kesepakatan jadwal sehingga nilai aneka dapat terpenuhi. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi dan misi Puskesmas, yaitu menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan dan memperkuat nilai Puskesmas, nilai optimis. Kegiatan yang terakhir, melakukan evaluasi kegiatan. Tahapannya, mengumpulkan dokumen dan dokumentasi kegiatan, merekapitulasi hasil pretest dan posttest, menyusun laporan, dan melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala Puskesmas. Outputnya yaitu laporan evaluasi, evidensia, rekapan hasil pretest dan posttest. Dalam melakukan kegiatan ini, saya akan bertanggung jawab, bermusyawarah, menyusun dokumen sesuai dengan tata urutan yang berlaku, menginput data ke Microsoft Excel untuk mempermudah menganalisa, dan mencetak laporan kegiatan sehingga nilai aneka dapat terpenuhi. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi dan misi Puskesmas, yaitu meningkatkan pelayanan Puskesmas sebagai pusat kesehatan tingkat pertama dan memperkuat nilai organisasi optimis. Berikut adalah jadwal rencana kegiatan saya. Dampak jika pemecahan isu ini dapat dilakukan yaitu bagi individu, meningkatkan profesionalisme petugas dalam memberikan pelayanan, mempermudah petugas dalam memberikan konseling. Bagi organisasi atau Puskesmas, mendukung visi misi Puskesmas dan meningkatkan capaian target ibu hamil non-KEK. Bagi masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat, kondisi ibu hamil KEK terpantau dan ibu hamil dan bayi terhindar dari dampak KEK. Adapun kendala dan antisipasinya, yaitu kendala adanya keterbatasan waktu saat konsultasi karena kesibukan Kepala Puskesmas. Antisipasinya, membuat kesepakatan waktu sebelum melakukan pertemuan dan konsultasi melalui via WhatsApp. Kendala yang kedua, saat membuat leaflet dan poster tidak menguasai aplikasi editing. Antisipasinya, belajar tutorial membuat desain leaflet dan poster di YouTube. Kendala yang ketiga, ibu hamil kurang antusias datang ke kelas ibu hamil. Antisipasinya, koordinasi dengan kader untuk membujuk ibu hamil datang. Kendala yang keempat, PMT pemulihan dikonsumsi oleh anggota keluarga. Antisipasinya, memberikan edukasi bahwa PMT hanya untuk ibu hamil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.